Anggota polisi aktif lolos dalam proses seleksi 50 nama calon komisioner Komnas HAM dipertanyakan. Figur ideal komisioner Komnas HAM seharusnya independen dan berada di luar struktur pemerintahan. Apalagi Polri adalah institusi yang paling banyak diadukan melanggar HAM sepanjang 2022 ini. Akankah proses seleksi Komnas HAM memenuhi harapan publik? Saya akan menanyakan langsung kepada Makarim Wibisono, Ketua Pansel anggota Komnas HAM. Selamat malam Pak Makarim. Selamat malam. Pak Makarim, ini ada 50 orang yang lolos tes tertulis objektif dan juga penulisan makalah. Nah, kemudian ada satu perwira polisi yang lolos di tes ini, yang kemudian akhirnya menimbulkan reaksi begitu dari Komisioner Komnas HAM saat ini. Apakah memang latar belakang profesi ini tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam uji tes atau tes tahap yang sedang berlangsung kemarin? Mbak Eva, saya ingin sedikit menjelaskan ya Mbak Eva, bahwa semua yang masuk di dalam 50 orang tadi itu adalah orang-orang yang memenuhi syarat seperti apa yang diumumkan oleh pansel sebelum ini. Ya, jadi pansel sebelumnya telah mengumumkan siapa-siapa saja yang boleh, yang menurut pansel telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kalau kita lihat undang-undang tersebut, pada pasal 80B itu dikatakan yang dapat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia, berpengalaman, hakim, pengacara, pengemban profesi hukum lainnya. Jadi oleh karena itu kita kemudian melaksanakan hal itu, dan juga kita panitia seleksi itu berpendapat bahwa di antara 460.000 polisi yang ada ini, ya apakah semua berperangai yang tidak baik? Tentunya kan ada juga yang baik, ya, karena kita memiliki pengalaman bahwa Pak Parmono Irsan, mantan polisi itu telah pernah menjadi anggota Komisioner Hak Asasi Manusia dan tidak memiliki komentar-komentar ataupun lihat yang jelek, gitu. Malah dianggap calon atau komisioner yang baik. Gitu. Oke, jadi memang ada presiden sebelumnya begitu. Artinya komentar yang kemudian disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM yang kemudian menyayangkan karena fungsi dan pengawasan ini seharusnya dilaksanakan secara independen. Menurut Anda itu berarti berlebihan, Pak Makarim? Kalau menurut saya pertama kali ya, panselnya sendiri adalah orang-orang yang sifatnya independen. Saya itu terdiri dari berbagai pihak ya, dan kita berdasarkan pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama, ya, juga termasuk perundangan-perundangan, aturan perundangan-perundangan yang ada. Nah, menurut hemat kami, apa yang kita sudah rumuskan sebagai persyaratan bagi calon-calon komisioner Komnas HAM itu adalah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia. Oke, yang dikritik ini bukan kemudian panselnya Pak, tapi kemudian calon-calon yang lolos untuk menjadi anggota Komnas HAM. Karena ada keraguan apabila kemudian perwira Polri aktif ini nanti menjadi komisioner itu dipertanyakan independensinya begitu Pak Makarim. Ya, betul. Ya, jadi saya mengatakan tadi ya bahwa kita memiliki pengalaman. Ya, bahwa anggota dari Komisioner Hak Asasi Manusia itu adalah polisi ya yang memiliki performance atau kinerja yang hargai sebagai Komisioner Hak Asasi Manusia yang baik ya, yang sesuai dengan tugasnya. Jadi kita melihat ini adalah karena sebentar lagi tanggal 8 dan 9 Juni tahun 2022 akan terjadi dialog publik. Nah, di dalam dialog publik tadi, para calon yang ada, yang 50 tadi, dihadapkan pada publik, pada masyarakat yang luas. Ya, nah oleh karena itu, masyarakat luas dengan bebas akan menanyakan kepada calon-calon bagaimana sikap mereka terhadap masalah-masalah hak asasi manusia, dan bagaimana visi mereka untuk memajukan hak asasi manusia di tanah air kita.
Oke, oke. Jadi nanti akan ada tantangannya kemudian di step selanjutnya dialog publik ini. Tapi kalau kemudian disampaikan ini dianggap melanggar acuan HAM dalam Paris Agreement. Anda tidak melihat bahwa lolosnya perwira Polri aktif ini sebagai pelanggaran? Kalau saya melihat ya, bahwa kan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang nasional, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ya. Jadi itu sudah memulai pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah mendalam. Nah, mengenai hal yang telah dikemukakan itu, kita lihatlah. Misalnya pernah mengalami kota dengan hak asasi manusia Pak Puspa Nomor Ihsan yang sama sekali tidak ada celah waktu beliau menjadi komisioner HAM tersebut. Kita coba lihat bagaimana hasil dialog publik antara calon tersebut dengan masyarakat, ya, publik. Kita kemudian mempertimbangkan dengan sesama apa yang paling baik buat masyarakat seluruh. Oke, oke. Pak Makarim, kalau kita tahu pengaduan tertinggi di Komnas HAM ini adalah lembaga kepolisian. Bagaimana kemudian nanti bisa memastikan bahwa seorang perwira Polri ini nanti bisa independen dalam melakukan tindak lanjut pengaduan? Pertama kali ya, kita lihat ya bahwa yang bersangkutan itu kan orang yang sudah menjelang pensiun, ya. Jadi sudah usia pensiun. Kalau kita lihat PP 1 tahun 2003, maka usia pensiun dari pejabat-pejabat Polri itu adalah usia 58 tahun. Dan beliau adalah mendekati umur sekian, ya. Jadi dengan orang yang sudah tidak lagi bekerja, ya, sudah tentu kaitannya itu tidak terlihat, ya, karena dia sudah bukan lagi bagian dari anggota Polri yang aktif, ya. Jadi seperti saya dulu pernah jadi pegawai Kementerian Luar Negeri, ya. Ini 15 tahun yang lalu saya sudah pensiun, ya. Jadi kami sudah tidak lagi terikat pada ikatan yang merupakan harusan oleh Kementerian Luar Negeri tersebut. Jadi kami bertanggung jawab tadi, ya, terhadap hal-hal yang menyangkut pemikiran dan juga kegiatan kami. Oke, jadi artinya Anda yakin tidak akan ada konflik kepentingan, kemudian akan terganggu independensinya apabila kemudian melakukan ketindaklanjutan dari pengaduan yang kemudian datang kepada institusi Polri begitu, Pak Makarim. Nah, Pak Makarim, Anda mengatakan berkali-kali kan akan step selanjutnya adalah proses dialog publik. Nah, ini bentuknya seperti apa? Apakah nanti di sini juga akan diakses bagaimana selain tadi publik juga mempertimbangkan pemikiran komisioner yang ada saat ini? Jadi kita memang maksud daripada dialog publik tadi adalah memberi kesempatan kepada publik, ya, untuk menilai. Jadi jangan hanya penilaian panitia seleksi, tetapi publik juga memiliki kesempatan untuk menilai calon-calon komisioner hak asasi manusia tadi. Kedua, juga memberi kesempatan kepada calon komisioner hak asasi manusia tadi untuk mendengar aspirasi masyarakat dan juga publik, ya, terhadap masalah-masalah hak asasi manusia yang sekarang dirasakan oleh mereka. Ya. Dengan demikian, maka akan kelihatan bagaimana pandangan mereka dan juga bagaimana sikap pandang mereka terhadap masalah-masalah hak asasi manusia. Jadi kelihatan apakah mereka itu memang layak sebagai calon komisioner hak asasi manusia atau mereka itu tidak layak calon komisioner hak lain. Nah, penilaiannya, gambarannya bagaimana kemudian di dalam debat publik ini? Nanti penentuan lolos atau tidaknya bagaimana gambarannya, Pak Makarim? Jadi kalau menurut saya, ya, gambarannya itu adalah ini kan hasil dari dialog publik tadi itu akan dijadikan pertimbangan dalam untuk memilih, ya, siapa yang calon yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Nah, kedua, tentunya mereka itu akan mendapatkan misalnya saja, ya, pertanyaan-pertanyaan dari publik, ya, mengapa, ya, sementara ini hasil-hasil kerja Komisioner HAM yang sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung itu kembalikan lagi.
Jadi dari jawaban-jawaban yang kayak demikian itu akan kelihatan apakah orang yang itu memiliki pandangan pribadi yang utuh mengenai hak asasi manusia, atau dia hanya mereka alat pada kepolisian negara yang memiliki visi terhadap hak asasi manusia tadi. Jadi oleh karena itu justru proses seleksi, dialog publik ya itu merupakan hal yang sangat penting dalam proses yang sangat bermanfaat ini. Oke, di dalam debat publik ini juga termasuk nanti memastikan perwira Polri yang lolos dalam seleksi ini bisa menjamin bahwa dia akan independen dalam melakukan tindak lanjut laporan kasus HAM meskipun itu terkait dengan institusi Polri, begitu? Ya, saya rasa itu benar sekali Mbak Eva. Ya, yang kita akan coba cari dari mereka itu adalah bagaimana isi hatinya, ya, dan bagaimana dia punya komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia maupun usaha-usaha untuk mempromosi hak asasi manusia ini. Karena tanpa ada bantuan yang utuh dari semua elemen masyarakat Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, maka hak asasi manusia akan lari-lari cepat saja. Jadi kita harus maju ya dalam hal ini. Baiklah, kita akan lihat bagaimana kemudian jalannya dialog publik ini dan tentunya kita harapkan kita akan mendapatkan calon-calon yang kredibel sehingga dalam mengusut atau menindaklanjuti kasus HAM ini tidak tersandera oleh kepentingan apapun, begitu ya Pak Makarim ya? Persis Mbak Eva, itu harapan kami. Oleh karena itu mari masyarakat hadir di dalam dialog publik sehingga bisa berkontribusi untuk menseleksi calon-calon yang paling cocok buat Komisioner Hak Asasi Manusia di masa yang akan datang. Baiklah, semoga prosesnya terus berjalan lancar. Pak Makarim Wibisono, Ketua Pansel anggota Komnas HAM, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Pak Makarim. Selamat malam, Mbak Eva.